Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amattaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para sahabat, kolega saya, seizin guru-guru kita, saya akan melanjutkan ngaji kita. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan tentang amalan harian kita dan tentang sholat. Insya Allah ini hampir selesai. Dan setelah itu kita akan membahas tentang hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat jamaah, prinsip-prinsipnya, imam syaratnya apa, sudah kita bahas. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadha bima bi ulumiha fi tarain amin rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yambahi lil ma'mum ay yataqaddama 'alal imam fi af'alihi aw yusawiyahu. Tidaklah patut apabila makmum mendahului atas imam dalam sebuah perbuatan dan membersamainya. Au yusawiyahu. Jadi kalau Allahu Akbar, takbir dulu, selesai baru kita takbir. Ruku imamnya, baru kita ruku. Terus iktidal, maka beliau sami'un hamidah, ya, nah kita ikut. Jadi jangan membersamai. Selesaikan dulu. Salam kanan, salam kiri, baru kita salam kanan, salam kiri. Bal yambaghi ayyataharra anhu wa la yuhwi, dan akan baik, sebaiknya kamu itu membelakangi imam dan ia tidak boleh menurunkan tubuh. Artinya kalau belum rukuk, kita jangan rukuk, atau beliau sujud, kita jangan sujud, ya. Fir ruku ila idzan taha, untuk rukuk kecuali apabila idzan taha, kalau sudah selesai baru kita mengikuti. Dari siapa? Dari imam ila haddir ruku', yaitu ketika imam sampai selesai ruku' baru kita ikut ruku'. Wala yuhwi lis-sujudi malam tasilu jabhatun imam ilal ardi. Begitu juga sebelum beliau sujud sampai ke lantai, maka kita jangan bersujud. Jadi imam itu menjadi pemimpin, makmum adalah sebagai yang dipimpin. Karena itu yang dipimpin harus ikut kepada yang memimpin. Artinya ikuti dulu satu gerakan, rukuk, baru kita rukuk. Beliau berdiri, baru kita berdiri. Sujud, baru kita bersujud. Demikian Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam kita makmum. Kemarin kita sudah mengetahui 16 syarat seorang imam. Sekarang ada 9 syarat seorang makmum. Wa'lam anna syurutul makmum tis'ah. Ketahuilah bahwa syarat makmum itu 9. Yang pertama, al-mutaba'atu wa ayyutabi'a imaman fil af'ali fala yasbikuhu biruknaini fi'laini. Yaitu mengikuti, prinsipnya ikut. Makmum itu ikut. Makmum tidak boleh di depan. Di mana-mana makmum itu belakang. Dengan mengikuti imam dari perbuatan, maka dia tidak boleh mendului perbuatan
biruknain dengan rukun-rukunnya, wa fi'lain dan semua perbuatan dari imamnya itu kita ikuti, dan tidak tertinggal dari imam dengan rukun perbuatan dengan tanpa udzur. Jadi beliau sudah berdiri mau rakaat kedua, kita kok masih sujud yang pertama, nah, belum lagi duduk 2 sujud, itu juga nggak boleh. Jangan mengakhiri, jangan membelakangi, tapi mengikuti begitu selesai baru kita ikutin. Yang kedua, wasani ayyan wil iktida bil imam awil jamaah awil intimama fi ghairi jum'at mutlaqon. Berniat anjanwi iftida, mengikuti dengan imam. Jangan sampai kita imam makmum niat kita menjadi imam. Ya, kadang-kala biasa jadi imam kok jadi makmum, tahu-tahu niatnya imam, juga nggak boleh. Ya, maka dengan demikian ini adalah bagian dari cara kita berniat untuk bisa menjadi makmum yang baik. Ya, yang ketiga, watsalits muwafaqahul makmum imam fi sunanin tafkhusu mukhalafatuhu fiha fi'lan wa tarkan kasajdatin tilawah. Yang ketiga, berkesesuaian makmum, ya, muwafaqatul makmum lil imam, kepada imamnya, fi sunnah, di dalam sunnahnya, dalam hal yang buruk berbeda dengan imam dalam sunnah itu, maka mereka mengerjakan, ya, fi'lan watarkan kasati tilawah, seperti sujud tilawah. Sujud tilawah, ayat-ayat tilawah, ya, itu juga ikutin. Kadangkala itu ada surat Iqra bismi rabbikal ladzi, yaitu di ujung itu kan ada ayat sajdah. Beliau begitu sajdah kan sujud. Nah, kita ikut sujud. Jangan tidak ikut sujud. Nah, ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Yang keempat, warrabi takayyunu taqaddumi ihramin imami ala jami'it taharrumihi. Maka takbiratul ikramnya juga setelah beliau selesai Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan kita Allahu Akbar bersedekap dulu sebelum imamnya takbiratul ikram. Jadi kita mengikuti, ya. Yang kelima, wal khamis ayyakuna aliman bintiqalatil imam litamakkana min mutaba'atihi. Keadaan makmum sebagai orang yang mengetahui dengan segala gerik perpindahan imam, ya, litamakkanu min mutaba'atihi, agar kita bisa mengikuti imamnya itu. Sering bertanya, ada imam di masjid kira-kira 50 meter, suaranya jelas, tapi kita nggak bisa lihat, bisa nggak makmumnya dari rumah, imamnya di masjid, dan dia tidak melihat gerakan shaf terakhir? Nah, itu nggak boleh, karena syaratnya makmum mengetahui gerakan dari imamnya, paling tidak shaf terakhir dari jamaah tersebut. Yang keenam, wassadis alla yakuna sabiqan imaman fi ma'tamata alaihi. Keadaan makmum tidak mendahului imamnya dalam hal ia bergantung atas imam. Ya, kita tidak boleh mendahului. Yang ketujuh, wassabi alla ya'tati butlana sholati imamih. Makmum tidak meyakini batal sholat imamnya. Jadi kita meyakini bahwa imam itu punya wudu. Nah, kadangkala orang bertanya, loh tadi kan nyenggol perempuan, kok jadi imam? Nah, di sini, ya, di dalam kitab ini disebutkan berbeda antara Imam Syafi'i fi isyanil mukhalafi ka Hanafi
bil wajibati indal makmum. Imam Syafi'i berbeda dengan mazhab lain seperti Imam Hanafi mengenai perkara yang wajib menurut makmum. Lam yu'asiru fi sihatil iftida'i bihi tahsinan lidzanni bi tawakkil khilaf. Maka tidak berpengaruh dalam keabsahan mengikuti makmum dengan imam tersebut. Imamnya Hanafi, kita Syafi'i. Imamnya single perempuan, mazhabnya tidak batal. Nah, kita ikuti saja imamnya yang Hanafi itu, karena beliau dalilnya mengatakan tidak batal. Nah, karena itu maka lidzanni bihi fi tawakkil khilaf, dan ini adalah untuk menghindari adanya perselisihan. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau di Mekah kan bukan Syafi'i imamnya. Nah, nanti kalau saya hanya mau diimamin oleh yang mazhab Imam Syafi'i, nanti nggak ketemu kita di Mekah. Jadi ikuti saja, kita hilangkan dzon apakah imam itu punya wudhu, masih suci, sudah batal atau tidak. Khususnya menyangkut perbedaan di dalam bermadhab. Karena madhab itu berbeda dalam meyakini, mulai cara wudhunya sampai dengan cara batalnya. Kalau Imam Syafi'i wudhunya enak, ya batalnya cepat. Nyenggol perempuan, suami istri batal. Tapi kalau mereka yang Hanafi, wudhunya seluruh kepalanya basah, sehingga dengan demikian untuk membatalkannya juga tahan. Nyenggol perempuan suami istri tidak batal. Contohnya seperti itu. Maka dengan demikian walau alimatar kal imam basmalah, selanjutnya kalau imamnya itu tidak membaca basmalah, ya, maka tidak apa-apa, karena bismillahnya itu biasanya kalau di Mekah, di Madinah, Hanafi itu adalah sir. Kalau kita kan bismillahirrahmanirrahimnya dizarkan, dijaharkan. Nah, artinya antara baca bismillah imam secara keras atau tidak itu tidak usah dibahas, dan itu adalah sama-sama sahnya. Gitu Bapak sekalian ya. Maka dengan demikian yang ke-8, istima'ul imam wal makmum fil mauqif. Imam dan makmum ada di satu tempat. Kadang-kadang pertanyaan, ya imamnya di masjid, kita di rumah, meskipun suaranya lantang kedengaran, boleh enggak? Enggak boleh, karena tidak di satu tempat antara imam dan makmum. Yang ke-9, at-tasi'u tawafudul nadmi sholatil imam wal makmum fil af'alid dhahirah. Berkesesuaian rangkaian sholat imam dan makmum di dalam perbuatan yang terlihat jelas. Terlihat jelas gerakan-gerakannya, paling tidak soft terakhir itu kita kelihatan. Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita selesai. Cara kita sholat sendiri, sholat berjamaah, cara sholat berjamaah, syarat imam dan syarat makmum. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Al-adabul jum'ah, adab-adab di hari dan sholat Jumat. Ini perlu kita bahas secara khusus ya, dan ini dibahas dalam kitab Bidayatul Bidayah dan Marokil Ubudiyah ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbihima bi ulumiyya fi taurin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal jum'ata 'idun lil mu'minin. Ketahuilah bahwa hari Jumat itu adalah Idul Fitrinya setiap mukmin. Jadi Idul Fitri itu tidak harus nunggu setahun sekali. Bagi orang Islam, maka setiap hari Jumat kita menyebut
yaumil id, hari raya buat orang mukmin. Wa hiya afdhalus sholawat, dan sholat Jumat adalah sholat yang utama. Yaumuha afdalu ayyamil usbu, dan hari Jumat adalah hari sayyidul ayyam, hari yang terbaik di dalam satu minggu. Wa a'dhamu indallah min yaumil fitr wa yaumil adha, bahkan disebutkan di sisi Allah hari Jumat itu lebih utama dari hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mengapa? Hari Idul Fitri, Idul Adha itu sunat, sedangkan sholat Jumat itu adalah wajib. Ada dua pendapat. Amma yaum Arafah fa huwa afdalu minha. Adapun hari Arafah maka ia lebih utama dibandingkan Jumat. Khilafan lil Imam Ahmad, dan itu adalah pendapat dari Imam Ahmad. Hari Jumat lebih utama dari Arafah. Yang bagus adalah Haji Akbar. Ya, hari Arafahnya di hari Jumat itu. Waduh, senengnya bukan main. Kalau sudah Haji Akbar, wukufnya di hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, wa qala al-mu'allif wa huwa yaumun sarifun khadzallahu azza wa jalla bihi hadhil ummah. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia yang Allah azza wa jalla telah mengkhususkan dengan kepada umatnya, yaitu hadhil ummat, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak punya hari Jumat. Kitab dikasih hari Jumat, dan itu dikhususkan untuk umatnya Rasulullah. Wa fil khabar, di dalam ayat itu disebutkan inna Allah azza wa jalla fi kulli jum'atin sittami'atin alfin atik minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki di setiap hari Jumat 600.000 orang akan dibebaskan dari neraka. Jadi banyak orang yang di neraka itu nunggu kapan remisi, kapan diabolisi dari Allah. Setiap Jumat ada yang dikeluarkan, kira-kira gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, "Mammata yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah." Siapa saja yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, artinya Kamis ba'da asar, ya, kutibalahu ajru syahidan, maka Allah mencatat orang yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat itu adalah ajrun syahidun, yaitu matinya bagaikan mati syahid. Wa kuya fitnatul qabri, dan Allah melindungi dari fitnah kubur. Karena itu banyak orang yang bercita-cita semoga Allah mewafatkan kita itu di hari Jumat. Biasanya hari Jumat bagus, Allah mencatat mati syahid. Bapak sekalian, wa fihi, dan di dalamnya hari Jumat itu sa'atun mubhamatun, terdapat waktu yang samar. Ai akhfahullah ta'ala fihi, Allah menyembunyikan waktu di hari Jumat itu. Siapa? Illa yuwafikuha abda muslimin yas'alullah ta'ala fiha hajatan illa a'tahu. Di hari Jumat itu ada saat-saat kalau orang itu berdoa memohon kepadanya, maka Allah akan pasti illa a'tahu iyaha, selalu mengabulkan apa yang beliau minta. Karena itu hari Jumat hari istimewa. Malam Jumat adalah malam istimewa terhadap apa? Ayil hajati khallan bi'ainin mas'ulun, terhadap kebutuhan-kebutuhan di saat itu juga dengan bentuk apa yang diminta oleh para hambanya. Jadi ini hari Jumat adalah hari yang mustajab di dalam kita berdoa itu. Fala ba'duhum, telah berkata para aulia, para wali-wali, sa'atul ijabah fi akhirin nahar
li'anna ta'ala khalaqa Adam alaihissalam ba'dal asri fi yaumil jum'ah. Waktu ijabah itu di akhir hari, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam setelah asar di hari Jumat. Ya, itu waktu sebelum maghrib, malam Jumat, dan hari Jumat itu adalah hari yang paling baik untuk berdoa. Meskipun di hari yang lain jangan lupa juga berdoa. Wali annal yamin takhallada ba'da asrul jum'ah, karena sesungguhnya sumpah dilarang keras setelah hari asar di hari Jumat. Jadi kalau dagang-dagangan, sumpah-sumpahan jangan di ba'da asar di hari Jumat itu. Wa qala Qadhil Iyad, dan telah berkata Qadhi Iyad Al-Iyad belum mengatakan gitu. Sa'atul ijabah muhtafidhatun ayyasiratun munkhasiratun fima baina ayyajlis imam alan mimbar ila salamihi. Ada juga waktu yang ijabah yang terbatas waktunya antara duduknya imam di atas mimbar sampai salamnya dari sholat. Nah, artinya itu saat jadi ya, sudah sholat, sudah khotib, ya, kemudian mau sholat sampai salam, itu saat yang tepat. Begitu qomat, sebaiknya di situ juga kita sudah mulai berdoa. Itu saat yang tepat untuk berdoa, karena itu adalah saat yang tepat. Minas sholah, yang dia adalah dia dilakukan waktu sholat, aila tahruju an hadal waktu, yaitu tidak keluar dari waktu ini. Jadi Imam Al-Qadhi Iyad menyarankan begitu imam di atas mimbar, itu saat yang baik. Kemudian selesai kita khutbah, nah, di situ kita berdoa terus sampai ikut sholat sampai salam. Itu adalah saat yang terbaik. Walaisal muradu annaha mustaghriqatun lima bainal julusi wa akhir shalah. Bukanlah yang dimaksud bahwa waktu mengambil seluruh masa antara dua duduk di atas salat, karena semua waktu itu sekejap mata singkat. Jadi waktunya itu singkat. Ya, maka dari itu kita harus mengikuti khutbah, doanya para khotib itu, qomat sebelum sholat kita tambah doa-doa kita. Itu sangat mustajab. Bapak sekalian yang saya hormati, tsumma dzakar musannif min adabi jum'ah as-sab'ah. Kemudian tata keramanya sebelum sholat Jumat itu ada 7. Maka yang pertama apa? Madhkurun biqouli fasta'id laha min yaumil khamis bitantifith thiyab. Hari Kamis itu kita harus sudah siap-siap. Kamis sore, atau asar itu sudah harus siap-siap. Oh, besok hari Jumat. Saya Jumatan di mana ya? Gitu ya. Kemudian siapkan apa? Pakaian-pakaian. Biyantifid thiyab, pakaian kita, wasta'id tibi illam yakun indaka, dan menyiapkan wewangian jika belum ada di sisimu. Jadi minyak, cari minyak. Ya, kita siapkan besok Jumatan pakaiannya yang mana, ya, dan kita pakai wangi-wangian. Yang kedua adalah wa bi kasri tasbih wal istighfar. Di hari Kamis sore sampai Jumatan itu banyaklah istasbih, subhanallahiladzim subhanallah bihamdihi, istighfar. Itu hari yang baik. Ya, fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'atin yaumil jum'ah. Karena sesungguhnya waktu tersebut adalah waktu yang menyamai ijabahnya, keutamaannya di waktu Jumat. Jadi istighfar
dan adalah membaca tasbih. Nah, ulama salaf mengatakan inna lillahi ta'ala fadlan siwa arzaqa ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki karunia rezeki-rezeki kepada para hambanya. La yu'ti min dzalikal fadli, dan Allah akan memberikan karunia itu illa man sa'alahu, kecuali kepada orang yang memohon asyatal khamis wa yaum Jum'ah, di hari Kamis sore sampai Jumat. Jadi itu adalah saat tepat kita memohon. Jadi jangan sia-siakan Kamis sore, hari Jumat itu adalah sampai malam ya, malam Jumat itu adalah saat yang tepat. Wa an wisawil Jum'ah lakin ma'al khamis awis sabti idza jafi iqradiha. Ini maaf, jangan berniat puasa di hari Jumat kecuali didahului puasa di hari Kamis atau Sabtu. Jadi puasa Jumat saja tidak boleh. Jadi kalau mau puasa di hari Jumat, ikuti adalah Kamisnya juga Sabtunya. Irja'a fil ifradiha, maka tidak boleh menyendirikan puasa di hari Jumat saja. Fa innaha nahyun, itu karena dilarang. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadun yaumal jum'ah illa ayyasumma qablah aw yasumma ba'dah. Riwayat Bukhari Muslim sahih. Jadi jangan hanya puasa Jumat saja. Boleh, tapi ikuti dengan Sabtu dan ikuti dengan Kamisnya. Wa qala Rasulullah la tasumu yaum Sabtu illa fi mafturidu alaikum. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada puasa yang diwajibkan atas kalian. Sabtu saja puasa juga enggak boleh, karena Sabtu itu maaf harinya Sabat, harinya kaum Yahudi. Jadi kalau Sabtu saja enggak boleh. Harus itu kecuali apa? Kecuali yang wajib. Itu Bapak sekalian ya, kita memaknai di hari Jumat. Yang kedua, wa qala Imam Ghazali wasani madhkurun fa idza taula alaika subhi faghtasil. Maka Imam Ghazali menyaratkan setelah subuhan kita sudah mandi sholat, mandi sunat untuk sholat Jumat. Fa inna waktul ghusl Jum'ah yadkhulu bidzalik, karena sesungguhnya waktu mandi Jumat, mandi sholat sunat Jumat ya, itu sudah masuk waktu subuh itu. Jadi Imam Ghazali kalau sudah hari Jumat itu sudah tata-tata pakaiannya paling yang bagus, sudah pakai minyaknya dipersiapkan, sudah mandi ya. Bapak Ibu sekalian, fa idza lam yukabilu ilal masjid faqtaqribuhu ila dhihabil afdal litakuna qurbaha ahdan bin nadzafah. Lalu jika kamu tidak berpagi-pagi masuk masjid, ya bedanya Imam Ghazali dan para wali ya, beliau itu pokoknya Jumat sudah di masjid. Kalau kita azan baru berangkat ke masjid, ya kan? Belum azan, masih 5 menit lagi. Ya, ada aja. Rokoknya belum habis, masih 1 batang lagi. Ya, ada aja. Maka mendekatkan waktu mandi sesaat berangkatmu itu juga utama, agar kamu menjadi mendekati jaminan dari kebersihan. Artinya mandi sunat untuk sholat Jumat itu adalah baik. Fa inna ghuslal Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Bahkan mandi hari Jumat adalah juga diwajibkan bagi orang yang baligh ya, sabidun muakkad. Ada yang tidak disebutkan sebagai anjuran yang kuat, sunat muakkad, tapi ada yang juga wajib. Ala kulli man balagha mubaligh rijal, bagi orang laki yang sudah dewasa.
Di dalam satu khobar Imam Daud merawikan begini. Man tawaddu'a yaumul jum'ah fabiha wa nikmat wa manikh tasala fal ghuslu afdalun. Siapa saja yang berwudu pada hari Jumat maka lazimkanlah dan itu jalankanlah, dan itu sebaik-baik jalan. Tapi mandi itu lebih utama. Artinya enggak mandi pun juga sah sholatnya, tapi mandi adalah yang lebih utama. Bapak-bapak sekalian, demikian yang kita bisa bahas hari ini. Jadi masih membahas dua dari keutamaan persiapan kita di sholat Jumat. Yang ketiga sampai seterusnya akan kita bahas pada hari-hari berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.